Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa walaupun di dunia maya kita bisa berjumpa dan bisa bersaudara bersama. Singkat ceritanya, pada saat ini ketika kita membaca surat Al-Isra ayat 1 tadi, pasti pikiran kita, daya ingatan kita tertuju kepada suatu sejarah yang pernah terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi, yakni peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW. Isra Mi'raj menjadi peristiwa penting bagi umat Islam karena pada peristiwa itu Nabi Muhammad SAW diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah jatuh pada tanggal 27 Rajab, yang pada saat itu 1 tahun beliau sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya ketika itu Rasulullah berumur 52 tahun. Rasulullah diisra mi'rajkan oleh Allah bukan tanpa sebab, karena pada saat itu diawali dengan sebuah peristiwa ujian yang sangat besar, yakni Rasulullah SAW diuji, ditinggal wafat oleh istri tercinta, istri yang paling membela beliau, membela semua harta bendanya. Kita tahu Khadijah, semua harta bendanya dia hibahkan kepada Rasulullah untuk perjuangannya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau ditinggal wafat oleh pamannya, ditinggal wafat oleh kakeknya. Maka pada saat itu kesedihan itu dihibur oleh Allah, yakni dengan cara diisra dan mi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa tujuannya Isra Mi'raj tadi? Ternyata tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan sebuah perintah, yakni mengerjakan sholat 5 waktu. Berbicara tentang Isra Mi'raj, Isra Mi'raj secara etimologi, secara bahasa atau lughah, bahwa Isra artinya berjalan, sementara Mi'raj artinya naik. Yang dimaksud dengan Isra Mi'raj di sini adalah perjalanan atau baginda Nabi Agung Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, melalui langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh sampai kepada Sidratul Muntaha. Itulah Nabi Muhammad SAW diisra mi'rajkan. Artinya Isra dan Mi'raj, Nabi bukan berjalan dengan sendirinya, tetapi Nabi diperjalankan. Maka kita sebagai umat Islam, umatnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kita bisa mengambil ibarah, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Apa hikmah dibalik itu semua? Ternyata hikmahnya salah satunya adalah setiap kesuksesan tidak serta-merta orang itu sukses tanpa dengan sebuah usaha. Ternyata kesuksesan itu melalui proses perjuangan yang sangat kuat. Maka Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj bukan berjalan dengan sendiri, tetapi diperjalankan oleh Allah. Diperjalankan berbeda dengan berjalan.
Orang yang berjalan sendiri, orang yang berjalan secara jiwa akan merasa stres. Orang yang berjalan secara jiwa akan merasakan stres. Tetapi ketika diperjalankan, di situ bukanlah stres, tapi suatu ketenangan, ketentraman yang didapatkan. Kenapa? Karena kalau orang jalan sendiri, banyak orang ingin menjadi pejabat, ingin menjadi orang nomor satu di kampung, di desa, atau kepala desa lah. Ketika kepala desa ingin jadi kepala desa, dia berusaha untuk mencoba berjalan, mencari jalan sendiri, sehingga lupa kepada Allah bahwa itu semua takdir dan irada Allah. Maka terjadi apa? Kalau sudah gagal menjadi apa yang dicita-citakan, maka kebanyakan orang stres. Kenapa? Karena dia berjalan, bukan diperjalankan. Tetapi ketika orang itu diperjalankan, maka insya Allah dia akan merasakan ketenangan. Walaupun kita gagal, tetapi Allah selalu bersama kita. Kegagalan bukanlah sesuatu awal. Kegagalan adalah merupakan awal dari kesuksesan kita. Dari segi pencapaian, orang yang berjalan, dari pencapaian akan rendah bagi orang berjalan. Tetapi ketika diperjalankan akan pencapaian yang luar biasa. Maka dari itu kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, kalau ingin diisrakan, kalau ingin diperjalankan, satu-satunya adalah dengan hati yang kuat, usahanya selalu menyambungkan diri kita kepada Allahu Azza wa Jalla. Itu salah satunya. Kita berjalan bukan dengan sendiri, tetapi kita munajat kepada Allah dengan doa. Usaha dengan doa, dengan riyadhah, dengan zikir, dengan sholawat. Kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mengutamakan zikir kita, mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu. Berbicara dengan hati. Kenapa? Karena hati, kuncinya hati. Kenapa hati? Karena hati adalah sentral atau pusat metabolisme keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hati juga yang dapat menggerakkan kehidupan spiritual manusia. Dan kualitas spiritual itu secara langsung turut menentukan dan mempengaruhi sosial pribadi seseorang. Dengan demikian, maka yang terjadi buat kepada Rasulullah SAW itu perkara yang paling penting untuk kita rawat, mengalahkan daripada anggota lainnya. Lebih baik merawat hati daripada kita merawat tubuh kita. Hati adalah sentralnya, maka keimanan kita kepada Allah letaknya di hati. Badan hanya sekedar mengikuti dari hati kita. Maka kita sebagai umat Islam menyehatkan hati atau merias hati jauh lebih penting daripada kita merias wajah kita. Bersolek tubuh kita lebih baik kita memperbaiki atau mengasah hati kita untuk menyucikan hati kita supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu hati supaya kita tetap indah, supaya kita tetap tentram, maka tetap usahakan hati agar terjaga dari sifat-sifat yang tercela. Apa diantaranya? Ujub. Sifat ujub. Ini salah satu penyakit yang dapat merusak. Maka ujub itu nggak butuh teman. Ujub itu nggak butuh teman. Hidup berada di kamar itu pun bisa ujub. Contoh, saya bangga dengan apa yang kita lakukan. Wah, ibadah saya bagus, indah, luar biasa. Saya bisa melakukan berjam-jam sholat tahajud. Tapi tidak mengatakan biidznillah dengan izin Allah. Itu bisa ujub. Nah, sifat ujub ini dapat melahirkan sifat riya. Kapan bisa lahir sifat riya? Manakala satu, ketika kita bangga dengan diri kita, kagum dengan diri kita, ibadah kita, dengan kemampuan kita, sampai pengen dilihat oleh orang lain, itu namanya sifat riya. Kalau pengen dipuji oleh orang lain, itu namanya sum'ah. Tapi kalau kebanggaan diri kita, pengen dilihat orang lain, dipuji oleh orang lain, sampai mengecilkan orang lain, sampai menyalahkan orang lain, maka itu akan melahirkan sifat-sifat takabur atau kibr, sombong. Dan sifat sombong ini, maka Allah tidak suka kepada orang-orang yang mempunyai sifat sombong. Maka yang harus kita pelajari pada saat ini, ibarah yang harus kita ambil adalah bagaimana kita berjalan untuk menuju ke apapun itu harus sesuai dengan konsep kita, mahabbah kita, zikir kita, dan munajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sedikit ini mungkin yang dapat kita
kita bicarakan pada saat ini. Insyaallah suatu saat nanti kita bisa berjumpa lagi. Kurang lebihnya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.